Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi bersama Pak Asfari. Nah, bagaimana nih kabarnya anak-anak Soli? Pak Guru harap semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Oke, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 3, subtema 3. Sebelum kita memulai kegiatan pada kali ini, mari kita buka dengan bacaan tasmiyah terlebih dahulu. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mempermudah kita untuk belajar, untuk beramal sholih, dan untuk kegiatan yang lainnya. Oke, bagaimana anak sholih? Sudah siap untuk belajar bahasa Indonesianya? Sudah penasaran ya? Oke, mari kita simak video berikut. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 3, subtema 3. Kita akan belajar apa saja ya pada muatan pelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, kita akan belajar menemukan arti kosakata yang berkaitan dengan budaya di sekolah. Yang kedua, menuliskan pengalaman bermain bersama teman. Yang ketiga, membaca teks dan menggunakan kosakata tentang budaya sopan dan santun di sekolah. Yang keempat, menulis isi bacaan tentang budaya sopan santun di sekolah. Yang kelima, menulis cerita tentang budaya tolong-menolong. Yang terakhir atau yang keenam, menceritakan kembali isi bacaan tentang letak tempat dan menjelaskan petunjuk jalan sesuai denah. Nah, Pak Asfari punya cerita tentang Nina dan teman-teman. Nina dan teman-teman mendapat tugas dari ibu guru. Tugas dikerjakan secara berkelompok. Nina satu kelompok dengan Mary dan Deli. Deli mengusulkan tugas dikerjakan pada hari Minggu pukul 9 pagi. Namun Mary tidak setuju. Hari Minggu pagi Mary harus beribadah ke gereja. Akhirnya kelompok Nina sepakat untuk mengerjakan tugas setelah Mary pulang dari gereja. Nina dan teman-teman menghormati Mary. Mary tidak mengganggu ibadah Mary. Mereka tidak mengganggu waktu ibadah Mary. Mereka saling bertoleransi. Nah, di sini ada kosakata tentang budaya di sekolah. Yang pertama ada sepakat. Yang kedua ada bertoleransi. Nah, kata sepakat bisa kalian cari. Di sini ada kata sepakat. Kelompok Nina sepakat. Nah, yang Pak Asfari garis bawahi. Yang selanjutnya bertoleransi. Nah, Pak Asfari juga garis bawahi. Nah, yang sepakat itu artinya apa ya? Nah, sepakat itu artinya setuju atau mempunyai pendapat yang sama. Bertoleransi itu artinya apa ya? Nah, bertoleransi itu berasal dari kata toleransi. Artinya sikap saling menghormati dan menghargai dengan sesama manusia atau sesama teman, sesama anggota keluarga, dan yang lainnya. Seperti itu ya. Yang selanjutnya, Pak Asfari juga masih punya cerita nih, yaitu tentang pengalaman bermain. Nah, di sini ada Mary dan teman-temannya bermain bola. Setelah selesai bermain bola, mereka istirahat. Mary lupa tidak membawa makanan. Nina membagi makanannya kepada Mary. Mereka saling menghormati dan menyayangi. Nah, bagaimana ya dengan pengalaman bermain kalian bersama teman-teman? Pasti seru ya. Bagaimana keseruannya kalian bermain dengan teman atau mungkin saudara? Nah, yang selanjutnya Pak Asfari masih punya cerita nih, masih tentang Nina. Nah, ini tentang perilaku sopan dan santun.
Di sekolah, Nina selalu menyapa. Di sekolah, Nina selalu menyapa teman-temannya dengan ramah. Nina mengucapkan minta tolong saat membutuhkan bantuan. Setelah dibantu, ia tidak pernah lupa mengucapkan terima kasih. Nah, di sini ada perilaku sopan dan santun yang harus atau yang perlu kita contoh. Yang pertama ada apa saja ya? Yang pertama adalah mengucapkan salam. Yang kedua, mengucapkan tolong. Yang terakhir adalah mengucapkan terima kasih. Salam diucapkan saat kita bertemu dengan teman kita atau dengan orang lain. Bisa dengan cara mengucapkan assalamualaikum, atau mungkin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, seperti itu ya. Yang selanjutnya, tolong, mengucapkan tolong saat kita membutuhkan bantuan. Nah, jadi kalau kita membutuhkan bantuan, kita harus mengucapkan tolong bantu ini ya. Seperti itu contohnya. Yang selanjutnya, terima kasih. Mengucapkan terima kasih itu saat kita selesai dibantu oleh orang lain. Nah, contoh ya, adik kita atau kakak kita membantu kita mengangkat kursi. Setelah selesai, maka kita harus mengucapkan terima kasih. Nah, 3 ucapan ini merupakan perilaku sopan santun yang wajib atau yang harus kita lakukan. Seperti itu ya anak-anak Soli. Yang selanjutnya, Pak Asfari masih punya cerita nih, masih tentang Nina. Nina berangkat sekolah diantar oleh ibu. Sesampai di sekolah, bel sudah berbunyi. Nina bergegas berpamitan dengan ibu. Nina mengucapkan salam dan mencium tangan ibu. Sebelum masuk kelas, Nina bersama teman-teman berbaris rapi. Satu persatu siswa memberikan salam dan mencium tangan ibu guru. Nah, di sini ada perilaku sopan santun yang merupakan budaya masyarakat Indonesia. Nah, apa ya? Iya, adalah mencium tangan. Nah, mencium tangan itu merupakan budaya sopan santun. Nah, mencium tangan dilakukan untuk menghormati orang yang lebih tua. Bisa dilakukan kepada ibu, kepada ibu guru, kepada ayah, kepada kakak, kepada kakek, nenek, dan yang lainnya. Nah, perilaku ini juga harus kita lakukan biar kita menjadi anak yang solih dan solihah, yang selalu berperilaku sopan dan santun. Yang selanjutnya, tolong menolong. Tolong menolong merupakan salah satu budaya masyarakat Indonesia. Selain yang tadi Pak Asfari ceritakan, ternyata tolong menolong juga merupakan salah satu budaya masyarakat Indonesia loh. Nah, ini adalah perilaku yang bagus atau perilaku yang harus kita. Ini ada kata pertigaan dan perempatan. Nah, pertigaan itu yang seperti ini. Nah, pertigaan itu terdapat 3 jalan. 1, 2, 3. Nah, yang selanjutnya adalah perempatan. Perempatan itu terdiri dari 4 jalan. 1, 2, 3, 4. Nah, ini namanya perempatan. Ini namanya pertigaan. Nah, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya ini ada Pak Adi. Pak Adi sedang menghadap ke selatan. Nah, kalau Pak Adi menghadap ke selatan, maka
sebelah kanannya itu merupakan rumah Nina dan sebelah kirinya itu merupakan swalayan. Nah, jika Pak Adi menghadap ke utara, maka sebelah kanannya itu kebalikannya. Kalau dari sini, maka kebalikannya. Kalau Pak Adi menghadap utara, maka sebelah kanannya adalah swalayan dan sebelah kirinya adalah rumah Nani. Nah, bisa dilihat di sini ya. Ini sedang menghadap ke selatan, ini sedang menghadap ke utara. Kalau sedang menghadap ke utara, ini contohnya Pak Adi sebelah kanannya itu ada lapangan dan sebelah kirinya itu tidak ada apa-apa di sini. Di sini ada halaman. Seperti itu ya. Nah, itu adalah cara kita membaca denah atau cara kita membaca posisi suatu benda. Nah, membaca posisi suatu benda itu dilihat dari posisi kita. Kalau posisi kita menghadap utara, maka kanan dan kiri itu berbeda dengan posisi kita saat kita menghadap selatan. Saat kita menghadap utara, maka posisi tangan kanan itu terbalik dengan saat kita berada di posisi menghadap selatan. Seperti itu ya anak-anak. Oke, Pak Aswari punya denah. Nina dan Deli mengantar pulang Lani. Setelah itu mereka langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Petunjuk jalan dari rumah Lani ke Deli itu lewat mana saja ya. Nah, dari rumah Lani, Deli keluar lalu belok kiri. Nah, dari rumah Lani, Deli keluar lalu belok kiri karena Deli menghadap ke timur. Lalu dia belok kiri. Setelah belok kiri melalui jalan mawar, dia jalan terus ke jalan kenanga, melewati perempatan, melewati rumah, melewati taman. Nah, setelah sampai sini, lalu Deli belok kanan. Nah, sampailah di rumahnya Deli. Seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya Pak Sori ada tugas. Nah, ini ada Tony dan Penny sedang bermain bola. Tiba-tiba terdengar suara adzan. Tiba-tiba terdengar suara adzan zuhur. Mereka segera menuju masjid. Tuliskan jalan menuju masjid dari lapangan. Nah, yang selanjutnya tugasnya adalah mengerjakan tugas di buku 2C halaman 78. Nah, tugas dikerjakan di buku tulis ya. Nah, seperti itu dari Pak Asfari. Terima kasih. Jangan lupa tetap belajar. Jangan lupa jaga ibadahnya. Jangan lupa jaga kesehatannya. Tetap semangat ya anak-anak Soli. Sekian dari Pak Asfari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.